Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Ba'alawi rungkat. Ba'alawi jahannam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah ngapa? Entar tahu lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati serta ta'zim guru saya Abuya Ghufran Al-Bantani, mata'allahu fi kulli hayati. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiah, sehingga beliau mampu terus menerus membimbing kita ke jalan hakul yakin, ke dalam ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan ta'zimi sahabat saya yang masyhur lagi mau dituntut-tuntut siapa itu? Oleh para Bani Ba'lawi, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Gus Ubad. Sallu ala Muhammad. Dan rekan-rekan yang lain yang ada di sini, yang ada di sana, wabil khusus Gus Mujib dan lain semuanya. Ya, enggak sebutin nama satu persatu, memang kagak apal namanya, tapi yang namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk membuat semangat, saya bacakan satu maulid ya. Maulid karangan saya, tapi bukan maulid Nabi. Maulid ecek-ecek. Ya, kita deketin mic-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Laqad ja'akum khabarun sahihun bila muqawam. Haddatsana Asadus Sunni mujaddidul Islami fil alam. Artinya dong, ya. Sungguh telah datanglah padamu berita yang sahih tanpa ada perlawanan. Telah memberitakan kepada kami singanya Sunni mujaddid Islam di alam ini, Syekhuna Imaduddin Uthman Al-Bantani. Thumma yutbi'uhu Sayyidul Ustadz Tengku Mudaqari Ibnu Abdurrahman Ibni Husain Al-Kushashi Al-Madani Al-Husaini. Keren gak tuh? Guru kami Imaduddin Uthman Al-Bantani
yang kemudian mengikutinya oleh Said Ustaz Tengku Mudaqari Ibni Abdurrahman bin Husain Al-Qushashi Al-Madani Al-Husaini ثم روي عنه جميع أهل الفطن والرباني لا إله إلا الله فقد كانت أصول نسب بني باعلاوي Ubaidullah bin Majhul asluhu Ubaidun wa waladuhu Alwi. Kemudian ulama yang cerdas dan orang yang arif billah itu mengambil riwayat daripadanya Syekh Imaduddin Al-Bantani. Ya, di sini ada asrar khusus daripada Al-Arif billah Abu Ya kita Mama Gufran Al-Bantani. Sungguhlah asal usulnya nasab Bani Ba'alawi itulah Ubaidillah, anak laki orang yang majhul. Asalnya Ubaid dan anak-anaknya bernama Alwi. Ada yang lain namanya si Basri. Yang terakhir yang bontot lahir di Yaman namanya Jadid. Ya kan? Walan tajidu anhu riwayatan minal qarni ilal qurun hatta al-qarni tasi'i yarwihi Aliyun Sakran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kamu takkan menemukan satu riwayat pun tentang dirinya dari masa ke masa hingga abad ke-9 Hijri barulah Ali As-Sakran meriwayatkannya. Barulah Ali As-Sakran meriwayatkannya. La ilaha illallah. Fa'lam anna riwayatahu anhu bila sanadin muttasilin wala burhan wala syuratin wala istifadatin fi zamanihi ya talibas sultan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya riwayat tentang Ubaidillah itu tanpa sanad yang bersambung, lagi tanpa adanya bukti, dan tiada juga syura wal istifadah di zamannya, wahai orang-orang yang mencari bukti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقال المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني أن النسب ثبت بالاستفاضة إلا بعد ثبوت ما يقابل بالشرع. أن النسب ثبت بالاستفاضة إلا بعد ثبوت ما يقابل بالشرع.
Sesungguhnya nasab itu berlaku dengan adanya istifadhah, melainkan setelah adanya bantahan yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keren tuh. Hah? Ntar kita selesaikan biar banyak ya. Hah? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah penelitian yang berbuah suatu bentuk prosa yang dibacakan bagai bacaan maulid Nabi. Untuk arti apa? Supaya orang-orang awam mengetahui bahwa kepalsuan nasab Bani Ba'alwi ini sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha. Ya kan? Karena kalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, maka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita lihat demi hari orang-orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alwi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alwi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Loh, kok bisa kena laknat? Yang namanya laknat itu Allah berikan kepada orang yang kena laknat, dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Betul tidak? Kita lihat dari mulai nasab mereka dipalsukan, tidak ada sama sekali yang kekal abadi nasab mereka. Di zaman awal dibukukan nasab mereka sudah muncul ada penentangan, sehingga muncul karangan-karangan dari Ba'alwi untuk membenarkan statement orang yang menentangnya. Karena zaman itu bukan zaman digital, sehingga kitab-kitab nasab tidak mungkin diakses oleh banyak para alim ulama, terutama berbicara masalah nasab. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada saat Ali As-Sakran membukukan kitab manakibnya, di mana di situ dia awal mula menceritakan bahwa saya memahami setelah membaca kitab-kitab yang namanya Kitab As-Suluk dan Al-Awaji karangan Imam Al-Janadi. Di situ saya memahami bahwa engkong saya namanya Ubaid. Lalu saya memahami daripada Ubaid itu adalah merupakan tasghir daripada Abdullah. Lalu Abdullah itu merupakan tasghir daripada Ubaid. Lalu Ubaid menjadi Ubaidillah. Kalau kita pahami begini tuan-tuan, Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah, Ubaidillah dibuang mudhaf ilaih jadi Ubaid. Ini adalah asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa referensi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Nabi Sayyidul Mursalin. Apakah Nabi tidak mempunyai sifat-sifat ketawaduan? Apakah anda yakin bahwa seorang yang namanya Abdullah adalah orang yang sombong? Bukankah ayah Nabi, engkong Nabi, sampai ke atasnya adalah tercipta daripada sulbi yang bersih, yang suci, sehingga lahirlah baginda Sayyidul Anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau orang belajar tasghir dalam ilmu nahu, tidak semuanya Ubaid itu dasarnya Ubaidillah. Abdullah menjadi Ubaidillah, boleh jadi Abdurrahman juga menjadi Ubaidur Rahman, Abdul Uzza menjadi Ubaidul Uzza, lalu dibuang mudhaf ilaih, sama-sama jadi Ubaid. Jelas tidak? Terus siapa sebenarnya Ubaid? Kok
bisa dia menjadi Ubaidillah? Apa dalilnya? Ketika kita tanyakan kepada mereka, sejak kapan Abdullah berubah namanya menjadi Ubaid? Mana datanya? Adakah Abdullah mengarang satu kitab menerangkan bahwa dia sudah mentasgir namanya menjadi Ubaidillah? Mana datanya? Inilah ciri nasab palsu. Kalau kita pahami digelar Ubaidillah ya, Ubaidillah digelar sebagai Al-Imam. Jelas tidak? Imam yang mujtahid. Masa imam mujtahid tidak ada kitab karangannya? Kalau mujtahid zaman now betul, tapi ini mujtahid zaman baheula kumaha eta teh? Pusing aing. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, coba tanya sama semua Bani Ba'alwi dari yang brojol sampai yang udah mau mati, itu dia tidak pernah tahu dari mana referensi apa Ubaid jadi Ubaidillah. Orang tahu dia katanya semua. Lalu turun kepada Alwi, katanya engkongnya tawaduk, kenapa anaknya jadi Alwi? Enggak jadi tasgir juga ya? Enggak ditasgir, harusnya anaknya jangan Alwi, Aspalas Sapilin. Aduh, pusing aing. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nasab Alwi ini nasab yang dibuat-buat. Maka engkong dia kelihatan dia pakai jubah, dia buat satu karangan kitab supaya dianggap sebagai cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku juga bisa, siapa yang juga bisa jadi cucu Nabi modal sorban, ama jubah, ceramah kemana-mana, ambil pena, kutip kitab-kitab orang, jadikan satu kitab, Anda akan dianggap Habib. Apalagi punya murid yang banyak-banyak, maka murid-murid itu yang menjadi da'inya untuk menyebar kepalsuan nasab Alwi. Di masa-masa itu penyebarannya sangat dahsyat, tuan-tuan. Inilah hadis dari sindiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Nanti di akhir zaman akan muncul fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Di mana fitnah sarra itu terjadi seorang laki-laki. Emang siapa seorang laki-laki itu? Bukan. Ubaid nggak salah. Ubaid kan orang yang comot-comotin. Yang salah Ali. Yang mencangkok. Nah, seorang laki-laki itu yang mengaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Kenapa? Karena orang yang wali Allah adalah orang muttaqun. Artinya keturunan Nabi yaitu wali-wali Allah. Berjalan waktu, Allah pelihara nasab mereka sebagai ciri akhir zaman. Buktinya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mulai tahun 1995 otak mereka sudah pada error. Terus dari tahun bertahun anak cucu mereka semakin bahlul. Iya, non mati ketemu nggak tahu macam mana jadi keturunan cucu Nabi. Baca Quran udah jadi imam paling besar di alam dunia. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu cara baca Fatihah. Ama marbot di Indonesia mah gak ada apa-apanya. Iya, betul. Maka pengen jadi imam Masjidil Haram gak kepake. Orang baca yang Fatihah gitu. Coba teman-teman, saya begitu nggak pasih-pasih amat.
Tapi boleh dengar bacaan Fatihah saya, kira-kira bagusan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau seleksi di Masjidil Haram masih ada nomor. Walaupun nggak kepilih, iya tapi masih ada nomor. Iya nggak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saking bahlulnya mereka ngangkul-ngangkul engkong mereka. Engkongnya bisa terbang ke langit 70 kali dalam setiap malam. Aduh. Bagaimana bisa terbang ke langit dalam setiap malam? Pakai apa? Sakti sangat. Sementara Nabi pakai burak, dia pakai angin, kan tak mungkin. Maka kalau memang betul ada amal pakai mukaddam bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam setiap malam, sungguhlah Imam Ghazali menceritakannya. Pasti. Sungguhlah Imam Al-Haramain pun menceritakannya. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Nawawi mujtahid fatwa, tidak satu pun kenal dari golongan mereka. Macam mana pula? Sementara katanya Imam Sakhawi mengisbat. Bilangin sama mereka, aku sudah teliti matan kitab Imam As-Sakhawi, ternyata palsu teman-teman. Palsu, sisipan. Loh kok bisa bilang sisipan? Bang, karakter ulama adalah berhujjah. Jelas tidak? Ketika setiap ulama mengisbat sesuatu perkara, tidak akan pernah terjadi bila mereka mengisbat sesuatu tanpa mempergunakan dalil. Jelas tidak? Ketika kita baca dari kitab itu, terkesan bahwa Syekh Imam As-Sakhawi kok kayak enggak jelas, kok kayak orang belum ngaji. Masa kalah sama kita yang lahir kemudian hari? Padahal dia tahu ibarat tuhfah. Syarat fatwa sesuatu harus menukil dari mana dia berfatwa. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitab tuhfahnya, Sayyid Abu Bakar Syatta mengatakan metodologi fatwa di dalam kitab I'anatul Talibin dinukil oleh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya kalaupun memang itu karya Imam As-Sakhawi, kita berbaik sangka itu karya Imam As-Sakhawi, maka perkataannya, matanya adalah ghalat, keliru. Kenapa? Karena tidak dihadirkan maraji. Kenapa teman-teman kita pusing? Bagaimana Imam Sakhawi mengambil sanad sampai di abad 9 tok? Dari situ lagi puter-puter nggak nyampe-nyampe. Kalau keliling lapangan di situ aja. Kita mau pergi ke Bogor, jalannya di situ aja, nyampe nggak ke Bogor? Kagak nyampe. Nyampe ke Bogor jalan vertikal, nih mobil naik tol, nyampe lah ke Bogor. Jelas tidak? Maka oleh sebab ini Allah munculkan jahanam dari golongan mereka. Apa? Ada yang apa
gratis. Iya kan? Iya lah, itu kan kejadiannya menjelas di Cirebon. Iya nggak? Allah ya Rab. Ya, ono yang di kejadian lagi santri dihajar. Ya kan? Di Kalimantan juga sama. Dulu mereka giginya bagaikan singa yang sangat tidak terkalahkan. Orang yang ngaku Habib digedik sama dia. Palsu kamu. Kacau. Sekarang giginya udah berompong. Oh, dulu bilang Menteri Agama sesat. Iya kan? Kamu 30, kami 30. Kamu akan 47, kami akan 47. Rungkat. Aduh, sakit kepala luar dan dalam. Maka karena Allah tahu bangsa Indonesia ini tidak memiliki keberanian, ya, Allah pilih Banten yang mempunyai sejarah berani. Satu dicabut oleh Allah untuk membongkar rahasia palsu nasab Pak Alwi hingga gempar dunia sampai Irak. Lalu Irak menanggapinya dengan mengeluarkan fatwa. Kata ulama Irak begini, kasihan amat itu orang Banten atuk ditentang di negerinya, di mana mereka selalu bawa-bawa ahli nasab internasional, ahli nasab internasional. Gua keluarin fatwa deh, kata beliau. Dikeluarin fatwa oleh cucunya ahli nasab daripada pengarang kitab Bahrul Ansab, ya, di Irak. Beliau keluarkan 22 halaman dengan judul As-Suyuf. Buka kitabnya, jelas dikatakan batil nasabnya. Masa nasab orang punya data, giliran nasab dia mentok sampai di situ-situ aja. Ya Allah, nih bang, kalau kita kawin sama perawan, ya, perawannya mentok, boleh dicerai, bayar lagi mas kawinnya. Orang ada lobangnya kalau kata anunya. Iya, lah kita mah terus terang aja bahasa kampung bang, bukan bahasa orang kota. Apa adanya kita mah. Itu ada di kitab, ketutup sama tulang. Iya. Ini nasab kok bisa ketutup sama tulang? Kapan melendungnya? Lah orang bisa. Betul betul. Lah iya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka dari situ saya katakan qad ja'akum khabarun sahih, sudah datang kepada kalian kabar yang sahih bila muqawam, tanpa dapat dibantah. Nggak ada perlawanan. Coba lihat sekarang perlawanannya mana? Ada. Yang ada bisa fitnah, dia lagi palsu, orang dituduh palsu, gitu doang. Bawa-bawa nama ulama Nusantara. Dulu kemana be? Paham nggak? Dulu kemana aja dia? Dulu lagunya Selangit, ulama kita, ulama Nusantara suruh cium tangan. Maka tadi saya ada podcast tadi. Keputusan podcast tadi, setiap orang yang mengatakan dirinya punya nasab, baik nasab asli ataupun nasab palsu yang nyambung kepada Rasulullah, kalau perilakunya jahanam, haram memakai nama-nama sayyid. Jelas tidak? Wala anta wala ana, tidak engkau pun tidak pun saya, sama hukumnya. Kenapa? Karena gara-gara memakai gelar itu yang rusakkan kaum buyut kita. Ada seorang namanya Sayyid, dikenal bapaknya orang alim, orang saleh. Dia pakai gelar Sayyid, tukang judi. Dikatain orang, "Pu Sayyid, Sayyid anu tong." Apa Sayyid? Sayyid tong sampah. Kan gitu. Siapa yang rusak citra baiknya? Bapaknya, buyutnya, engkongnya, sampai kepada Rasulullah. Jelas tidak? Kenapa kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, aku ini padukannya anak keturunan Adam. Jadi kalau ada keturunan Nabi SAW, akhlaknya bujat,
haram memakai gelar As-Sayyid Asy-Syarif bagi dirinya. Jelas tidak? Ini makul, apalagi palsu. Udah palsu ngaku Said, nganuin orang. Ya. Tadi kita kalau udah begini-begini nih ini ya, mau dipersekusi kita. Bang, jadi orang mah nih aneh kasih tahu sama mukibin kabib nih. Yang gentleman mah jadi orang. Kalau ente tidak senang sama statement saya, ya ajak itu Robitoh demo, Robitoh, biar nggak keluar yang kayak gini terus. Sakit dibilang jahanam, gimana nggak sakit? Kalian bilang palsu dulu. Keturunan Wali Songo kalian anggap tidak ada, bagaikan angin sepoi-sepoi, ya kan? Sekarang keturunan Wali Songo bangkit, bahkan daripada gurunya bangkit. Sekarang giliran udah bangkit, gigi kalian udah pada rontok. Hah? Mana? Jelas tidak? Nasab Bani Ba'alawi 12 generasi. Kalau tidak ada dari 12 generasi setelah Rasulullah, tidak tercatat namanya sebagai jalur daripada Sadatul Ashraf, wajib palsunya. Jelas tidak? Siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gak pandang bulu, gak pandang bulu. Walau janggotnya panjang sampai Masjidil Haram, tetap masuk neraka. Saya kasih tahu, jahanam. Loh iya, nggak boleh kita mengaku kebenaran diganti dengan kebatilan, atau kebatilan dibalik menjadi benar. Wa qul ja'al haqqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bukan zahuqa, bukan wagala. Wagala Rasulullah, wagala qala, bukan gola. Tambah golah. Golah itu kalau lihatnya galah, tempat anuin barang galah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ada yang menyatakan dari mereka bahwa nasab kami sudah syuhrah wal istifadah. Batal syuhrah wal istifadah. Nasab kalian batal syuhrah wal istifadah. Kenapa batal? Karena Ubaidillah tidak pernah syuhrah wal istifadah. Karena engkong buyut kalian tidak pernah syuhrah wal istifadah, maka istifadahnya kalian hari ini batil. Jelas tidak? Buktikan siapa yang kenal Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Keder kita bang, keder. Bagaimana bisa orang yang nggak diaku oleh bapaknya jadi masuk dalam golongan bapaknya? Kan lucu. Lucu, anak yang diaku cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Ali namanya Ali Zainal Abidin, Muhammad Abu Ja'far. 3 anak yang diaku, berabad-abad dikenal 3 anak. Walaupun ada kitab yang meriwayatkan 1, ada yang riwayat 2, ada yang riwayat 3. Yang jelas ketika dihimpun daripada berbagai macam kitab dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, semua sepakat anaknya 3. Nggak ada yang namanya Babang Kakang Ubid, nggak ada. Ternyata Ubid ketemu bang di Bandung, tukang cilok. Itu dia, Kang Ubid yang jualan cilok di Bandung. Hah? Pernah? Seru dah kalau begitu. Maka oleh sebab itu saya katakan Ubaidillah itu binnya bin Majhul, bukan bin Ahmad bin Isa. Jangan ngaku-ngaku ngapa?
teriak-teriak cucu Nabi. Di dalam diri saya mengalir darah kakek kami Rasulullah. Apa pula? Hah? Muka kayak Belanda. Iya. Kalau dikasih jilbab kayak cewek. Jalan kayak anu apa? Yang setengah laki setengah perempuan, bencong. ya itulah waria. Ya, ketemu di Medan. Eke mau kemana? Kanua. Ada Balawi yang komen langsung. Ada, keren. Lanjutkan. Jelas tidak? Iya. Ngaku keturunan Nabi. Iya. Tapi yang jelas nggak ada data. Bagaimana? Kakaknya cuma 3 isinya, Bang. Iya. Saya kasih contoh, Pak. Nih biar gampang orang awam pahamin. Nah, kalau kebaca bahasa kitab mah ribet. Kadang-kadang pelangak-pelongo orang Arab ya. Nih, Bang. Kang Asep ya punya anak 3 yang tercatat dalam kakak. Kirut, Kirit, Kirat. Siapa namanya? Ya, Kirut, Kirin, Kirat. Setelah 500 tahun kemudian muncul Kirdun. Lah kira-kira diakui nggak? Kudu ditanya dulu, datanya mana? Gitu loh. Ente tahu anaknya Kang Asep namanya Kirdun, yang aneh tahu sesuai dengan data-data kakak yang ada, anaknya Kirit, Kirat, apalagi Kirut. Kenapa ada Kirdun? Dari mana dasarnya? Gitu, Bang. Jelas nggak kira-kira? Lah iya. Oh, orang awam. Jadi orang awam nih saya kasih tahu, nasabah Alawi itu kayak Kang Asep tadi ceritanya. Kang Asep punya anak 3. Jelas ya, kakaknya tuh kakak, ingetin lah, ada kakak 3 anaknya. Kirit, Kirat, Kirut. Kirit, Kiran, Kirut. Udah jelas tuh. 500 tahun kemudian muncul Kirdun. Kan orang nanya, Dun, lu anaknya siapa? Gue anaknya Kang Asep. Data lo dari mana? Gak tahu, kata si Ali. Gue sama cucu gue yang ngomong. Bingung. Coba dah, jelas nggak? Tanya sama Ali, Li. Itu si anu anaknya si Kang Asep. Iya. Lu datanya dari mana? Ah, nggak usah dibahas itu mah. Gue udah salah, Bang. Udah salah gimana? Itu kan asumsi gua, cucu gua aja yang goblok. Itu begitu. Iya. Dan sekarang kan jelas. Waqad pahim tuh. Sungguh saya sudah memahami. Balai dulu kan belum paham. Lepas kalau kata-kata waqad pahim tuh, saya sudah paham. Berarti sebelumnya itu kudu jelas itu mah. Berarti dia baru paham. Sebelumnya dia nggak tahu bahwa dia itu juriat. Setelah dia baca-baca, baru dia paham. Itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad dia, kepahaman dia. Kalau Abdullah adalah Ubaidillah, dia paham dari nama kakeknya yang asalnya namanya Ubaid. Amin Allah. Gitu, jelas tidak? Maka saya katakan di sini, wala tajidu anhu riwayatan minal qarni ilal qurun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan terkait riwayat tentang Ubaidillah dari masa ke masa. Nggak bakal dapat. Cari kalau ketemu. Kitab Syamsul Zahirah ditulis abad ke-14, 1320, masuk ke abad 14. Iya enggak? Itu dia nyatetnya dari mana? Engkong buyutnya salinannya dari mana? Masa nggak ada salinan? Nah, kalau kitab-kitab nasab lain seperti kitab Imam nasab Rifaiyah, ada data. Mereka punya keluarga mencatat kitab nasab mereka. Ada kitabnya, kitab nasab Rifai.
Paham nggak kira-kira? Masa kitab nasab Syamsul Zahirah nggak ada dasarnya, dibuat tahun 1320 lebih, kurang lebih ya. Lalu dilanjutkan reformasi dengan kitab Al-Khidmatun atau Khidmatul Asyirah, terus dilanjutkan bikin sajarah supaya kelihatan benar dia punya keturunan. Ci main-maini. Aduh, bikinlah teriak-teriaklah cucunya, gua cucu Nabi, ya kan? Udah pada nyesel tuh orang yang udah dulunya anak bininya dikasih. Sian. Sedihlah sedih nasib Alawi, dulu cucu Nabi, sekarang cucu Yuyi. Betul. Lah kalau tes DNA kan cucu Yuya. Untuk darurat nazam. Iya kan, jadi Yuyi kan gitu. Allahu Akbar. Itulah teman-teman yang rahmati oleh Allah. Hatta al-qarni tasih yarwihi Aliyun Sakran. Orang pertama yang ngeriwayatkan di abad 9 itu namanya Kang Ali As-Sakran. Jadi ente jangan panggil Habib Ali As-Sakran. Kang Ali. Misalkan adakan orang baca tawassul nih. Ya Hanan ya Manan judlana bil ghufran bil wali bil irfan Al Habib Ali As-Sakran, ganti bil wali bil irfan Kang Ali As-Sakran gitu. Paham? Iya. Besok ganti itu semua, nggak ada lagi rombongan Baklawi di dalam tawassul, ya. Ya Allah ya Subhani judlana bil kursi bil wali sahibil asyi Syekhuna Abdul Salam Al-Fasi. Ketemu dari Aceh, Tengku Cidipasi. Betul. Bukti karomahnya sampai sekarang masih ada. Tupai nggak bisa hidup di wilayah dia khalwat. Kalau masukkan tupai di wilayah dia khalwat, ukuran satu desa, itu kayak ikan keluar dari air. Itu baru ada karomahnya, Bang. Cerita doang. Kayak melin kundang. Iya kan? Gitu. Apalagi pematang sawah, tempat jalan orang galengan ya. Dulu waktu Syekhuna Abdul Salam Al-Fasi atau Tengku Cidipasi, jasadnya dibawa untuk dimakamkan, jelas ya, oleh pemilik sawah itu nggak boleh lewat dari galengannya karena dia nggak suka sama wali itu. Dilarang, jangan lewat harta tanah saya, galengan. Kalau lewat dari situ cepat nyampenya, kalau lurus lagi muter jauh. Jadi supaya cepat lewat galengan, ya kan? Dilarang, orang boleh. Ya namanya orang dulu, ya udah nggak boleh pergi, ya kan? Lewatin tempat lain. Apa jadinya? Pematang sawah tadi, galengan sawah tadi sampai sekarang lembek. Sampai sekarang, bukti, pergi sono. Dipasang, dibagusin, bagus, jatuh. Jadi nggak keker. Terus peninggalannya lagi, irigasi seluas kalau nggak salah 25 kilo, Lung Bintang, ya. Itu terjadi dengan berkat goresan tungkatnya. Ada bukti sekarang. Ini cucunya pegang tungkat. Jelas nggak kira-kira? Lah, bukan luka lagi, Bang. Innalillah udah. Jelas? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah mencintai nasab palsu, apalagi ngebela. Ya, saya sangat berharap kita bersatu
keliling ke desa mana ada kiai mana yang ngakuin Ba'alwi, kita samperin, kita silaturahmi, kita berikan penerangan, kita berikan kitab, coba suruh baca, kita jelaskan supaya dia dapat kefahaman. Bukan kita perangin, tetapi kita harus memberikan informasi kemanapun, ya, supaya terungkap kepalsuan nasab Bani Ba'alawi ini, ya. Kalau tidak, kita nanti akan dituntut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya kan ada. Bukankah saya punya umat yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan nasab Ba'alwi itu palsu oleh seorang kiai yang bernama Imaduddin Utsman Al-Bantani? Tidakkah sampai ke telinga kamu? Sampai, wahai malaikat, gitu kan? Kenapa kamu tidak ikut? Karena saya tidak suka sama dia. Digedik, pak, digedik palanya, moncrat. Jelas kira-kira? Udah tenang, yang ngeliatin nggak ada yang persekusi, aman, aman. Sallu ala Muhammad. Iya.